Halo teman-teman, di sini saya akan menayangkan sebuah video dari materi yang saya paparkan. Dan selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desma Sapitri. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengertian kode etik profesi dalam rangka memenuhi mata kuliah konseling lintas budaya, dosen pengampu Ibu Sri Murni SPD MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kode etik, di mana kode etik adalah seperangkat standar peraturan, pedoman, dan nilai yang mengatur perbuatan atau tindakan dalam suatu perusahaan, organisasi, atau profesi bagi para pekerja atau anggotanya, dan interaksi antara para pekerja atau anggota dengan masyarakat, sebagaimana yang dikemukakan oleh Yusuf pada tahun 2009. Lalu di sini terdapat kode etik profesi, di mana kode etik profesi ini adalah norma-norma yang harus diindahkan oleh setiap tenaga profesi dalam menjalankan tugas profesi di dalam kehidupannya di masyarakat. Norma-norma ini berisi apa yang tidak boleh, apa yang harus dilakukan, dan apa yang diharapkan oleh tenaga profesi. Pelanggaran terhadap norma-norma tersebut maka akan dikenakan sanksi. Lalu terdapat ciri-ciri profesi, di mana ciri-ciri profesi ini ada 5 poin. Yang pertama, suatu profesi merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang memiliki fungsi dan kebermaknaan sosial yang sangat menentukan. Lalu yang kedua, untuk mewujudkan fungsi tersebut, para anggotanya atau yang disebut dengan petugas dalam pekerjaan itu harus menampilkan pelayanan yang khusus yang didasarkan adanya teknik-teknik intelektual. Lalu yang ketiga, penampilan pelayanan tersebut bukan hanya dilakukan secara rutin saja, melainkan bersifat memecahkan masalah atau penanganan situasi dalam bekerja, atau yang disebut dengan penanganan situasi di saat situasi kritis. Lalu yang keempat, untuk dapat menguasai kerangka ilmiah tersebut, diperlukan pendidikan dan latihan dalam jangka waktu yang cukup lama. Lalu yang kelima, para anggotanya secara tegas itu dituntut untuk memiliki kompetensi minimum melalui prosedur seleksi, pendidikan, dan latihan, serta literensi atau sertifikasi. Lalu terdapat dasar kode etik profesi, bimbingan, dan konseling. Di sini terdapat yang pertama, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada pasal 28 ayat 1, 2, dan 3 tentang standar pendidik dan tenaga kependidikan. Lalu yang keempat, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor. Lalu yang kelima, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru. Lalu terdapat tujuan kode etik, di mana ada tujuan tertentu kenapa kode etik profesi ditetapkan. Tujuan tersebut yang dimaksud adalah menjunjung tinggi martabat profesi, lalu melindungi pihak yang menjadi layanan profesi dari perbuatan maksimal praktik, lalu meningkatkan kualitas profesi, menjaga status profesi, dan menegakkan ikatan antara tenaga profesional dengan profesi yang distandarnya. Lalu yang terakhir ada kualifikasi, di mana kualifikasi ini terdapat nilai sikap, pengetahuan, wawasan, keterampilan, yaitu yang dimiliki oleh konselor, di mana konselor di sini harus terus-menerus berusaha mengembangkan dan menguasai dirinya. Ia harus mengerti kekurangan dan prasangka-prasangka pada dirinya sendiri yang dapat mempengaruhi hubungannya dengan orang lain dan mengakibatkan rendahnya layanan mutu profesional serta merugikan orang lain. Dalam melakukan tugasnya membantu klien, konselor juga harus memperlihatkan sifat-sifat sederhananya seperti rendah hati, sabar, menepati janji, dapat dipercaya, jujur, tertib, dan hormat. Lalu yang kedua, pengakuan wewenang. Untuk dapat bekerja sebagai konselor atau guru pembimbing, diperlukan pengakuan keahlian dan kewenangan oleh badan khusus yang dibentuk dalam organisasi profesi atas dasar wewenang yang diberikan oleh pemerintah. Baik, sekianlah presentasi dari saya.
Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Sekian materi yang saya sampaikan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.